Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita unboxing power tools lagi. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan sebuah bor dari mereknya adalah Kenjiro. Ini sudah brushless ya untuk motornya. Harganya saya beli Rp800.000 di marketplace online. Link pembeliannya saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pokok pembahasan. Untuk kemasan produknya kita hanya diberikan hardcase seperti ini saja, dan juga ini hardcase-nya sudah tidak asing lagi ya, sudah sering saya melihat hardcase seperti ini di bor-bor Cina lainnya. Untuk kualitasnya juga ya tidak usah ditanyakan lagi ya, sudah pasti ya biasa-biasa saja dan sama-sama saja dengan yang lainnya. Oke, langsung saja kita buka untuk melihat isi di dalamnya. Oke, di paket pembelian ini yang kita dapatkan. Yang pertama ada buku panduan di sini. Untuk buku panduannya ini berbahasa Inggris. Dan ini bukan hanya buku panduan bor ya, tapi semua peralatan power tools ada di sini. Jadi universal ya. Tidak disertakan kartu garansi, jadi sebelum kalian membeli, tanyakan dulu kepada penjual bagaimana garansi produknya. Supaya tidak menyesal nanti ya setelah membeli. Lalu di sini kita dapatkan sebuah chargeran yang mirip dengan chargeran laptop, tetapi ini sangat ringan sekali ya. Dan juga material plastiknya ya terlihat murah memang. Untuk spesifikasinya outputnya 21 volt 1,2 ampere. Dan untuk kabelnya ini juga sangat-sangat tipis ya ini ya. Ini tipis sekali. Di sini juga sama, tipis juga. Ini sangat ringan. Lalu kita dapat handle tambahan seperti handle gerinda ini ya, terbuat dari plastik yang ya terkesan murahan juga ya, plastik daur ulang gitu. Tapi untuk finishing lumayan rapi lah ya, lumayan. Ya kurang lebih seperti ini saja ya. Lalu kita dapat sebuah baterainya 21 volt. Lalu di sini ada tulisan untuk kapasitas baterainya 20Ah ya, atau 2000 mAh. Dan ada beberapa keterangan. Lalu di belakang ada tulisan juga yang di emboss, ini tulisan Cina, saya nggak ngerti ya teman-teman ya. Overall untuk kualitas dari housing baterainya ya lumayan saja ya, standar lah. Material plastiknya biasa, lalu finishingnya lumayan rapi. Kurang lebih seperti ini ya. Langsung saja kita ke menu utama kita ya. Unit bornya. Kalau dari bentuknya sendiri ini sudah tidak asing lagi ya teman-teman ya. Ini sangat mirip dengan bor Nagawa yang pernah saya unboxing juga. Hanya beda di warna dan juga detail karet-karetnya ya. Ini untuk bobotnya juga sama ya, seperti Nagawa kemarin. Lalu untuk material bahan yang merah ini adalah plastik, dan kualitas plastiknya ini kalau saya bilang sih jelek ya. Ini mirip plastik daur ulang ya. Lalu untuk yang warna abu-abu ini adalah logam. Ini logam ya, bukan plastik. Lalu karetnya juga ini biasa saja, malah terkesan kayak plastik ya. Sangat-sangat tipis. Ini asal ada aja nih karetnya ya. Bahkan tidak ada bumper di sini. Jadi kalau jatuh langsung nyentuh bodi karena karetnya ini sangat tipis. Lalu kalau dilihat dari sisi finishing juga ini kurang bagus ya. Ini jarang nih. Lalu di sini ada plastik yang tajam, lebar-lebar. Lalu di bawah ini juga ada nih. Ini jarang juga di bawah. Bisa dilihat sendiri ya. Untuk finishing juga kurang rapi kalau menurut saya. Lalu untuk part-part yang bisa digerakkan kita pasangkan baterai terlebih dahulu. Untuk perpindahan percepatan ya, tidak ada nyangkut ya. Ini oke untuk perpindahan percepatannya. Lalu perpindahan mode. Enak juga, tidak nyangkut. Torsi. Tidak nyangkut juga. Lalu untuk cak ya. Ini caknya kokoh. Kokoh ya, tapi kita lihat pengunciannya ya. Apakah seperti Nagawa kemarin? Ya, iya ya, seperti Nagawa ya teman-teman ya. Di percepatan nomor 2 dia tidak bisa mengunci. Jadi harus kita pindahkan ke percepatan nomor 1 ini. Dia memutar ya, jadi tidak mengunci caknya. Kita pindahkan ke kecepatan nomor 1. Ini baru bisa mengunci ya. Jangan-jangan pabriknya sama ya dengan Nagawa kemarin. Lalu untuk reversible-nya, enak ya, smooth. Dan trigger juga enak, lembut triggernya.
Lalu untuk fitur di sini kita urut dari atas ke bawah ya. Yang pertama ada dua percepatan high dan low. Kalau yang tulisannya L ini dia berarti high. Kalau yang tulisannya H dia berarti low. Ini terbalik ya teman-teman ya. Lalu ada 3 mode, menyekrup, mengebor, dan hammer impact. Lalu ada perpindahan torsi di sini dari nomor 1 sampai 20. Cak pengunciannya 1 tangan, tetapi harus di percepatan yang low ya untuk menguncinya, agar bisa terbuka dan mengunci. Lalu ada reversible, dan kalau diketengahin dia mengunci ya. Dan ada variable speed di trigger, ada 3. LED light yang sudah LED shutdown ya, tidak langsung mati kalau kita lepas trigger. Lalu ada indikator baterai di sini. Dan yang terakhir sudah pasti dia cordless ya. Untuk spesifikasi yang pertama kita akan coba chargerannya. Di sini kita lihat ya berapa output yang dihasilkan. Standby-nya di 0,4 watt. Indikator sudah hijau. Sekarang kita colokin baterainya. Ya, hanya 16 watt ya untuk chargerannya. Kita tunggu sampai penuh baterainya, nanti kita akan melakukan pengujian berikutnya. Oke, baterainya sudah penuh. Sekarang kita akan uji untuk voltasenya. Oke, mantap ya untuk voltase baterainya 20,89 volt, hampir menyentuh 21 volt. Sekarang housing baterainya sudah saya buka. Kurang lebih modulnya seperti ini ya. Saya nggak bisa menjelaskannya karena saya kurang paham elektronika. Berikutnya kita akan lihat bersama-sama kapasitas real dari baterainya. Ya, benar ya teman-teman ya, 2000 mAh. Untuk mengujinya sendiri saya nggak punya alatnya ya teman-teman ya. Berikutnya kita uji RPM di percepatan low terlebih dahulu. Oke, untuk low-nya di 443 RPM. Kemudian kita akan ubah ke percepatan yang high. Mantap ya, di 1639 RPM. Berikutnya kita akan uji V-formanya. Saya menggunakan beberapa jenis mata bor di sini. Yang pertama bor kayu 10 mm, lalu ada bor kayu juga tapi yang auger, ini 10 mm, panjang 230 mm. Lalu mata Forstner bit ukuran diameter 30 mm. Lalu ada bor kipas, ini bor kipas dari Bosch ya. Ini 25 mm. Ini yang paling berat ya teman-teman ya. Ini berat sekali, untuk menjalankan ini membutuhkan tenaga yang sangat besar. Lalu ada mata bor masonry atau mata bor tembok ukuran 10 mm. Media pengeboran adalah kayu mahoni, ketebalannya kurang lebih ini adalah 15 cm ya. 15 cm. Di sini saya mengebor menggunakan kecepatan high ya, yang nomor 2, yang paling kencang, modenya mode drilling. Oke, tenaganya buas ya teman-teman ya. Berikutnya mata bor auger di media kayu yang sama. Saya menggunakan kecepatan nomor 2 atau yang paling kencang dan modenya tetap mode drilling. Untuk tenaganya saya bilang ini mantap ya. Berikutnya saya menggunakan mata bor yang paling menguras tenaga ya. Ini mata bor kipas, saya menggunakan percepatan nomor 2 atau yang paling kencang, modenya mode drilling tetap.
Ini papan kayu mahoni, ketebalannya 2 cm. Sedikit kewalahan ya dia ya. Memang ini harus menggunakan torsi yang sangat besar. Jadi di percepatan nomor 2 ini agak kewalahan ya untuk melubangi kayu papan mahoni ini. Sekarang kita menggunakan mata Forstner bit 30 mm. Kita lihat bagaimana performanya. Saya akan menggunakan speed yang sama juga dan mode drilling yang sama. Pakai mata Forstner bit sangat-sangat cepat ya, sangat enak dan ringan sekali. Berikutnya kita akan mengebor tembok. Ini tembok bekas pondasi ya, jadi bisa dipastikan ini kuat. Tuh ya, masih terlihat besi pancangnya. Ya seperti kita ketahui kalau untuk pondasi nggak mungkin ya campuran semennya itu sedikit. Pastinya ini sudah dibuat kokoh. Sekarang kita akan coba mengebor di sini. Di sini kita akan mengebor menggunakan mode impact dan percepatan yang high atau yang paling kencang. Kita coba dulu ya, kalau tidak mampu nanti kita akan ubah ke yang lambat. Cengkraman caknya nggak kuat ya teman-teman ya. Ini lepas dia nih. Akan kita coba sekali lagi ya. Ini sudah saya ketatin lagi, kita coba lagi ya. Ini untuk kecepatannya saya pindahkan ke low ya. Kita lihat apakah mampu. Ini saya ketatkan sangat ketat lagi, tetapi ini gitu ya, kalau sudah terlalu ketat dia muter lagi teman-teman. Jadi tidak bisa terlalu ketat. Mekanismenya agak aneh ini memang untuk caknya ini. Ya udah kita coba sekali lagi ya. Ya, akhirnya bisa ya. Kita coba sekali lagi. Ya, bisa, tetapi ini agak aneh ya teman-teman ya. Saya di sini menggunakan mode drilling biasa. Mode drilling biasa ya, bukan mode hammer impact-nya. Karena mode impact-nya ini membuat cengkraman caknya itu tidak kuat ya. Jadi saya ganti ke mode drilling biasa, ini bisa. Kita coba sekali lagi ya. Bisa ya, tapi ya itu tidak pakai mode impact, pakai mode pengeboran biasa. Ya kurang lebih ini sama ya kayak Nagawa kemarin. Bermasalah pada saat kita gunakan untuk mengebor tembok. Setelah kita gunakan tadi untuk bekerja keras, kita lihat suhunya berapa ya. Ya, di depan ini suhunya 53 derajat Celcius. Untuk di motornya di 51 derajat Celcius. Jadi yang panas di kepala yang besi ini ya, 52 derajat Celcius. Untuk bodinya di 46 derajat Celcius.
Lalu untuk baterai ya, kita coba di sini. Baterainya itu di 48 derajat Celcius. Oke, sudah kalian saksikan bersama-sama tadi ulasan singkat saya mengenai bor Kenjiro ini. Kurang lebih hasilnya seperti itu ya. Sekarang saya akan menceritakan kepada kalian bagaimana feels-nya atau rasanya menggunakan bor ini tadi pada saat saya uji. Jadi ini murni opini pribadi saya dan juga perspektif pribadi saya. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah ya. Silakan saja dituliskan di kolom komentar. Yang pertama adalah paket pembeliannya. Ini saya komplain ya, kenapa harga 800.000 hanya dapat sebuah baterai saja dan baterainya hanya 2000 mAh. Ini saya rasa kemahalan ya untuk harga 800.000. Lalu dari sisi build quality untuk harga 800.000 menurut saya ini jelek ya. Material bahan yang digunakan ini kurang bagus dan juga untuk finishing juga kurang rapi. 800.000 untuk kualitas seperti ini saya rasa sih mahal. Lalu untuk fiturnya, untuk fitur menurut saya sih sudah lumayan lengkap. Tetapi untuk caknya itu ya, penguncian satu tangannya aneh. Kenapa aneh ya? Karena harus dipindahkan dulu ya, ke percepatan low baru bisa dikunci. Kalau di percepatan yang high itu tidak bisa mengunci. Lalu untuk fitur impact-nya juga tidak bisa dipakai dengan maksimal. Kalau menggunakan mata bor besar 10 mm tidak bisa. Tetapi pada saat saya ganti tadi ke mata bor yang ukuran 6 mm bisa ya. Lalu untuk spesifikasi saya nggak ada komplain ya, semuanya sudah sesuai. Lalu dari sisi performa sebenarnya saya nggak ada komplain ya, semuanya sudah oke. Untuk tenaganya ini mantap, lalu RPM-nya juga sudah cepat ya, mengebor kayu tadi sangat-sangat cepat, lalu torsinya juga menurut saya sudah cukup. Tetapi karena fitur-fiturnya tadi tidak bekerja secara maksimal, jadinya performanya seolah-olah ada kurangnya. Padahal untuk tenaga dan torsi saya katakan ini sangat mantap ya. Motornya sudah sangat-sangat powerful. Lalu untuk layanan purna jual, kalian tidak usah berharap banyak karena untuk bor ini tidak ada garansi resminya. Jadi, pastikan sebelum kalian membeli, tanyakan dulu ke penjualnya bagaimana garansinya. Kalau kalian terima barang rusak bagaimana, jadi supaya tidak menyesal kalau barang sudah diterima. Dan terakhir, apakah bor ini layak untuk dibeli? Kalau menurut saya ya, ini kalau saya ada uang 800.000, saya nggak akan beli bor ini teman-teman. Saya akan nabung lagi dan membeli bor yang lebih bagus. Karena untuk harga 800.000 bor ini menurut saya sih mahal ya. Yang bisa diharapkan hanya motornya yang powerful. Yang lainnya ini ya saya rasa sih standar-standar saja. Bahkan ada yang terkesan jelek. Tapi ya balik lagi terserah kalian. Kalau kalian mau beli silakan, tidak jadi masalah uang-uang kalian ya. Oke, mungkin gitu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan seperti biasa dituliskan saja di kolom komentar. Tapi tanyakan yang belum saya jelaskan di sini. Kalau sudah saya jelaskan saya nggak akan jawab lagi ya. Lalu kalau ada kritik dan saran juga boleh. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi tentang tools-tools terbaru. Semoga kita sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.